Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih bisa mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan Manarema pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema, ya, tidak sendirian, ya. 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 39, tapi saya baca ayat 13 sampai ayat yang ke-17 saja. 13 sampai ayat yang ke-17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan ia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Pahlawan, PHA, pahlawan, yang berarti seseorang yang melalui dirinya menghasilkan buah atau pahala dengan keberanian dan kerelaan mengorbankan nyawanya sendiri. Perjuangannya akan memberikan hasil yang berarti dan bermanfaat bagi banyak orang, baik dalam lingkup bangsa maupun agama. Dalam nas ini kita melihat sederetan pahlawan yang berjasa dan mengabdikan diri demi Daud dan kerajaannya. Daud adalah raja yang mengokohkan tahta kerajaannya sehingga bangsa-bangsa lain sangat segan. Daud selalu dilihat sebagai sosok yang membawa Israel ke dalam masa kejayaan, dan pemerintahannya seringkali menjadi patokan janji Allah tentang masa depan. Sangat penting untuk menuliskan nama-nama pahlawan itu sebagai penghargaan atas pengorbanan mereka. Kesuksesan Daud adalah berkat Allah, tapi hal itu melibatkan banyak orang. Selain Allah sendiri yang memberi berkat kepada Daud dan keluarganya, nama-nama pahlawan yang ada di dalam daftar ini menunjukkan bahwa Daud bukanlah sosok yang mampu mencapai kesuksesan itu sendirian. Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa kesuksesan adalah berkat Allah dan juga hasil kerja orang lain. Mereka juga menjadi tumpuan keberhasilan kita. Ada banyak pahlawan di sekitar kita yang ditempatkan Tuhan bagi kita untuk menolong kita melewati berbagai proses. Proses bertumbuh dalam iman, mengenyam pendidikan yang baik, sukses dalam usaha, dan banyak hal lain yang menjadikan kita sebagaimana adanya kita saat ini. Itu semua karena dukungan orang-orang yang mengasihi kita. Karena itu jangan melupakan mereka yang berjasa dalam pencapaian kita. Marilah kita juga memiliki semangat pahlawan yang rela berjuang dan berkorban, sehingga banyak masyarakat tidak mampu yang bisa memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang layak, mata pencaharian yang lebih baik, dan banyak orang bertumbuh dalam Tuhan karena pengorbanan serta pelayanan kita.
Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan biar dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu dan kita dengan sukacita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, kita tidak punya apa-apa. Sebab itu yang ada di tangan kita sadar bahwa itu dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, berterima kasih kalau kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, kesuksesan kami bukan usaha kami sendiri, tapi ada banyak orang yang terlibat. Sebab itu tolong kami untuk bisa saling menghargai, saling Tuhan mengasihi, saling membutuhkan satu sama lain, saling mendoakan, dan sebagai tubuh Kristus kami saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami percaya ketika tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati, maka semuanya akan jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.